Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Anandaku kelas 4 Istanbul MIT Nurul Iman 2. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Masih semangat ya belajarnya hari ini? Hari ini kembali kita akan belajar tematik. Kita sudah masuk tema baru yaitu tema 7, subtema 1, muatan bahasa Indonesia. Sebelum mulai belajar, mari sama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Yang pertama yaitu menjelaskan arti kata sulit dalam teks non-fiksi. Keragaman bangsa Indonesia meliputi suku bangsa dan agama. Apakah kamu tahu arti kata keragaman? Saat membaca sebuah teks, kamu akan menemukan kata-kata sulit karena kamu tidak mengetahui artinya. Untuk mengerti arti sebuah kata, sebaiknya kamu mencari arti kata tersebut dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang biasa disingkat dengan KBBI. Lakukan hal-hal berikut untuk mengerti arti sebuah kata di KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang pertama, siapkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Yang kedua, tentukan kata dasar dari kata yang akan dicari maknanya. Contoh kata dasar kayak yang tadi pertama dikasih tahu, keragaman. Kita mau cari keragaman. Keragaman itu kata dasarnya adalah ragam. Nah, selanjutnya carilah pada kolom huruf R karena kita yang dicari itu dari kata dasarnya ragam. Makanya kita mencari kolomnya di huruf R dalam kamusnya. Selanjutnya yang ketiga, carilah kata keragaman dalam bentuk-bentuk turunan dari kata ragam. Biasanya nanti kalau udah ketemu ragam itu di kamusnya bakal ada kata-kata turunan. Nah, kita cari keragaman itu apa. Nah, sekarang kamu telah mengetahui arti kata keragaman tersebut dari KBBI. Kita juga dapat mencari arti sebuah kata menggunakan KBBI online. Jadi kalau misalnya kita nggak sempat beli Kamus Besar Bahasa Indonesia, kita bisa mencarinya lewat online. Tinggal dibuka di link berikut, lalu nanti diketik kata-kata sulitnya. Setelah itu kita bisa menemukan arti kata sulit tersebut. Ayo simak teks berikut. Suku bangsa di Indonesia. Bangsa Indonesia terkenal dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan ini tertulis pada lambang negara Garuda Pancasila. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya slogan. Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu. Perbedaan tersebut terlihat dari keberagaman suku bangsa, bahasa, agama, adat, dan budaya. Meskipun memiliki perbedaan, penduduk Indonesia tetap dapat hidup berdampingan dengan rukun. Pada teks tersebut kita dapat menemukan kata-kata sulit. Kita bisa menemukan arti kata-kata sulit di dalam kamus. Kita bisa menuliskannya dalam bentuk tabel seperti berikut. Misal kata-kata sulit tadi yang ditemukan di teks sebelumnya adalah suku bangsa. Nah, kita cari di Kamus Besar Bahasa Indonesia bentuk kamus buku atau bisa dicari juga lewat online tadi. Dicari suku bangsa itu apa. Nah, setelah ditemukan ternyata arti dari suku bangsa adalah kesatuan sosial yang dapat dibedakan dari kesatuan sosial lain berdasarkan kesadaran akan identitas, perbedaan kebudayaan, khususnya bahasa. Dan yang kedua, kata sulit semboyan. Setelah dicari dari KBBI, artinya adalah perkataan atau kalimat pendek yang dipakai sebagai dasar tuntunan atau pegangan hidup, intisari suatu usaha, dan sebagainya. Slogan, moto. Yang ketiga, kata sulit slogan.
Slogan setelah dicari dari KBBI artinya adalah perkataan atau kalimat pendek yang menarik atau mencolok dan mudah diingat untuk memberitahukan atau mengiklankan sesuatu. Selanjutnya, menemukan informasi dalam teks. Salah satu cara menggali informasi dapat diperoleh melalui membaca. Dengan membaca, kamu dapat memperkaya pengetahuanmu. Dalam menemukan informasi penting dari sebuah teks, kamu sebaiknya memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, membaca judul teks. Yang kedua, membaca keseluruhan isi teks. Dan yang ketiga, mencatat hal-hal penting yang belum pernah kamu ketahui. Selanjutnya, menggali informasi teks melalui ide pokok. Suatu teks mengandung beberapa informasi penting yang ingin disampaikan penulis kepada pembacanya. Untuk mendapatkan informasi tersebut, kita perlu memahami isi teks dengan baik. Salah satu cara untuk memahami isi teks adalah dengan menentukan ide atau gagasan pokok setiap paragraf pada teks tersebut. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi pokok dalam pengembangan paragraf. Ayo perhatikan paragraf berikut. Salah satu kekayaan budaya yang dimiliki Indonesia adalah keragaman wastra atau kain Nusantara. Beberapa jenis kain khas Indonesia bahkan sudah mulai diakui di mancanegara. Batik merupakan salah satu contoh wastra yang keberadaannya sudah mendunia. Banyak turis mancanegara yang sudah mengenal dan menggunakan batik dalam kesehariannya. Ide pokok dari paragraf di atas adalah batik merupakan salah satu keragaman wastra atau kain Nusantara. Selanjutnya, menyajikan informasi teks dalam bentuk peta pikiran. Kamu juga dapat menyajikan informasi teks bentuk peta pikiran. Peta pikiran merupakan cara mencatat yang disajikan dalam bentuk bagan. Menyajikan informasi suatu teks menggunakan peta pikiran akan memudahkanmu dalam menyusun informasi penting dalam suatu teks. Masih semangat ya, anak-anakku kelas 4 Istanbul. MIT Nurul Iman 2. Selanjutnya yang akan dibahas adalah menyampaikan informasi dari teks non-fiksi. Untuk menggali informasi dari suatu teks, ada beberapa hal yang perlu dilakukan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, bacalah teks dengan seksama. Yang kedua, tentukan topik dari teks non-fiksi tersebut. Yang ketiga, catatlah setiap informasi penting yang disampaikan. Yang keempat, rangkailah ide atau gagasan pokok yang sudah kamu temukan ke dalam satu paragraf. Dan saat menyampaikan informasi, sampaikan dengan suara lantang dan percaya diri. Oke, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan atau masih ada yang belum jelas, bisa langsung japri ke Budia. Mari sama-sama kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.